9. Bab 979. Ketika Hugo mendengar ini, ekspresinya tampak sangat buruk. 3 guru bumi, bahkan keluarga Forest pun juga tidak bisa menahannya. Gary itu memang sombong sekali. Dia menyebut dirinya sebagai Gary tak terkalahkan. Memangnya dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang yang gak terkalahkan. Tiba-tiba, suara tua yang acuh tak acuh terdengar dari dalam villa. Lalu, aura yang besar menyebar dan membuat orang gemetar ketakutan. Bahkan orang setenang Elin, tidak bisa menahan gemetar yang tak terkendali. Itu merupakan kekuatan penindasan dari perbedaan tingkatan alam yang besar. Tidak lama setelah itu, sesosok tubuh keluar dari gerbang villa. Sosok itu memancarkan gelombang yang sangat menakutkan dan muncul di hadapan mereka berdua. Pria tua itu memiliki rambut putih dan wajah kecil, tanpa satu pun kerutan di wajahnya. Aura yang menakutkan juga terpancar dari tubuhnya. Leluhur. Hugo buru-buru berlutut dan memberi penghormatan pada leluhurnya. Dia merasakan aura yang kuat terpancar di tubuh pria tua itu. Lalu, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Kamu sudah naik satu tingkat lagi." Pria tua ini tidak lain adalah leluhur keluarga Forest, Aldo Forest. Akhir-akhir ini, dia sedang mengasingkan diri. Tidak ada seorang pun kecuali Nando yang berhak menghubunginya. Namun, sekarang dia dibebaskan secara tidak terkendali dan pasti sudah melakukan terobosan tingkat pertama. Kekuatan dari obat yang diberikan oleh orang itu akhirnya berhasil menembus batas, ujar Aldo dengan tenang. Selamat kepada leluhur karena sudah berhasil menembus batas. Ketika berbicara tentang tuan itu, hati Elin penuh dengan kebencian. Akan tetapi, dia terlihat tetap gembira di permukaan. Kemampuan bela diri Aldo memang sangat kuat. Dia pernah membuat kekacauan di Sageru ketika dia masih muda. Akan tetapi, sekarang dia telah menembus batasan setelah bertahun-tahun berlalu. Kekuatan Aldo begitu menakutkan hingga membuat Elin merasa tercekik. Bagaimana cara menyingkirkan musuh yang begitu kuat seperti ini? Elin gagal membalas dendam, bahkan menyebabkan kematian tetua. Aku juga menghilangkan hak pendapatan dari lelang 4 penjuru. Silakan hukum aku, leluhur. Elin menyahut dengan sambil mencela dirinya sendiri. Sudah bagus kalau kamu bisa kembali hidup-hidup. Uang cuma masalah sepele. Untuk Felix, aku yang akan membalaskan dendamnya. Aldo tampaknya sedang mengembangkan karakter moralnya. Nada suaranya tenang dan tidak marah, tetapi dia berbicara dengan sikap bermartabat yang kuat. Namun, ketika masih muda, Aldo juga orang yang tegas dan mudah membunuh jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Dia sudah menghancurkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan membantai seluruh keluarga orang lain. Aldo meninggalkan reputasi yang tak tertandingi. Leluhur, sekarang Gary akan membawa 2 guru bumi lainnya untuk datang ke rumah kita. Kita harus membuat persiapan lebih awal. Hugo menjelaskan dengan nada cemas. Awalnya aku ingin berhubungan baik dengan Gary. Tapi karena ini, aku akan berinisiatif untuk mencarinya. Balas dendam Nando harus dibalaskan. Aku juga harus memberikan penjelasan kepada orang itu. Aldo menjelaskan dengan tenang. Dia tidak mengatakan apapun tentang kejahatan yang dilakukan oleh Nando. Seolah-olah merasa seberapa besar kejahatan yang dilakukan oleh Nando. Orang lain harus menahannya. Tapi Adril adalah putra Dito dan cucu tertua dari keluarga Lavali di kota Naraya. Jelas Hugo dengan cemas. Dia kembali menjelaskan, salah satu guru bumi di sekitar Adril adalah bawahan Dito. Kalau ada lebih banyak bawahan Dito yang datang. Ini adalah hal yang khawatirkan oleh Hugo. Salah satu bawahan Dito adalah guru bumi. Bagaimana jika ada lebih banyak guru bumi lainnya? Setelah berkata demikian, Aldo tercengang, lalu menyahut, kamu bilang Adril adalah keponakan Gary. Aldo selalu mengasingkan diri dan hanya mengetahui sedikit informasi tentang Adril. Sebelum dia sempat mengetahui keseluruhan cerita, dia menggumam dengan ragu. Ini nggak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi keponakan Gary? Petik 2. Elin menyahut. Gary sudah memastikan. Jadi ini nggak mungkin palsu. Hugo merasa leluhurnya tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, itu berarti masalah yang lebih besar. Dia segera menghela napas sambil berkata, ini adalah situasi yang sulit bagi keluarga Forest kami. Enggak, maksudku, sahut Aldo. Dia berkata dengan ragu, kalau Adril adalah keponakannya, jadi siapa yang aku temukan? Setelah berbicara demikian, Elin dan Hugo saling menatap dengan kaget. Aldo mengambil foto dari dalam sakunya. Foto itu menunjukkan seorang pemuda yang seumuran dengan Adril. Pemuda dalam foto tersebut menunjukkan senyuman tipis di bibirnya. Ada sikap arogan yang tidak bisa disembunyikan di antara alisnya dan memiliki kesan yang bebas. Selain itu, wajahnya sangat mirip dengan Gary. "980. Saat keduanya melihat foto itu, mereka sontak terkejut. Siapa ini? Elin bertanya dengan heran. Hugo juga menatap Aldo dengan kaget. Aku mencari keponakan Gary. Aldo mengerutkan kening dan melanjutkan ucapannya. Awalnya aku ingin berteman baik dengan Gary dan meminta orang-orang untuk mencari keponakannya. Aku baru saja menemukan pria ini di dekat kota Majaya. Awalnya, aku berencana untuk menjual bantuan kepada Gary. Tapi sekarang sepertinya. Setelah bicara sampai sini, dia mengedipkan matanya dan berkata, semua ini agak aneh. Nyatanya memang aneh. Kota Majaya. Hugo berseru kaget.
Aku dengar anggota keluarga Surya menemukan tanda pengenal Dito di dekat kota Majaya. Leluhur, apa yang sebenarnya terjadi? Aldo memegang kekuatan misterius keluarga Forest di tangannya. Bahkan dia, kepala keluarga seperti Hugo tidak berhak ikut campur dan tidak tahu detailnya. Aldo berkata dengan tenang, nama orang ini adalah Xiaon Lavali. Dia cukup misterius. Dia cuma muncul secara kebetulan di dekat kota Majaya. Setelah anak buahku mengawasinya, mereka langsung melukainya dan dia tewas sebelum dibawa kembali ke keluarga. Tapi, dia mengirimkan sebuah foto sebelum kematiannya. Selain itu, orang itu juga menguasai teknik terkenal milik Dito. Teknik penguatan tubuh baja. Teknik penguatan tubuh baja, di dekat kota Majaya, terlihat sangat mirip dengan Gary. Pikiran Elin tiba-tiba menjadi bingung dan dia langsung bertanya, apa mungkin pemuda ini adalah anak haram Gary? Wajar jika orang-orang penting ini memiliki anak di luar nikah. Namun, Aldo menyahut dengan tegas, nggak mungkin. Gary berkultivasi bela diri murni. Untuk sesaat, keduanya tampak tercengang. Sepertinya sosok bernama Xiaon ini lebih mirip sebagai keponakan Gary. Namun, jika Xiaon adalah keponakan Gary, lalu siapakah Adril? Apa yang terjadi? Hugo bergumam, apa Adril itu palsu? Dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada banyak keraguan tentang Adril. Misalnya, dia sama sekali tidak mirip dengan Gary. Lalu, Adril sudah berkultivasi begitu banyak keterampilan bela diri, tetapi dia belum pernah berkultivasi keterampilan bela diri Dito. Lalu, contoh lain. Saat ini, Adril sebenarnya belum melakukan tes DNA dengan Gary. Tapi, Gary pasti tahu sesuatu, jadi dia percaya pada identitas Adril. Kalau enggak, dengan kecerdasan yang dimiliki Gary, bagaimana mungkin dia bisa begitu yakin kalau Adril adalah keponakannya? Elin mengerutkan kening sambil bergumam. Wanita itu merasa bahwa segalanya menjadi makin membingungkan. Enggak masalah. Teknik penguatan tubuh baja itu nggak bisa dipalsukan. Pemuda ini terlihat agak mirip dengan Gary dan Dito. Menurutku Adril pasti palsu. Sahut Aldo dengan nada dingin. Apa kamu mau memberitahu Gary tentang berita ini? Hugo segera bertanya. Berita ini harus disampaikan. Tapi, aku masih ingin melihat sedikit hiburan lagi. Di tengah ekspresi bingung di wajah mereka, Aldo tersenyum ringan seraya berkata, bukankah Gary berusaha memperburuk keadaan? Kalau begitu biarkan saja dia melakukannya. Kembang bab 981. Bab 981. Kalau masalahnya sudah sampai pada titik di mana nggak bisa dikendalikan, baru sampaikan berita itu kepadanya. Ketika Hugo mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum dan menyahut. Kalau begitu, saat itu Gary akan menjadi badut. Bagaimana dia akan mengakhiri semuanya? Bagaimanapun, menjadi musuh seluruh dunia hanya demi keponakannya. Dengan menjadi musuh seluruh dunia bagi Adril merupakan dua konsep yang berbeda. Aldo ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Gary. Saat mendengar ini, mata Elia menyahut. Leluhur sudah merencanakan strategi dan akan memanipulasi Gary dengan mudah. Aldo tersenyum tipis dan menjawab, nggak perlu terlalu khawatir tentang Gary. Dia nggak punya tingkat kekuatan, tapi dia sangat mudah ditipu oleh Adril. Dia cuma bisa dianggap sebagai orang yang sembrono. Adril itu sedikit licik. Dia mampu menipu Gary dan orang seperti ini harus disingkirkan. Mengerti, mengerti, sahut Hugo. Dia tersenyum dan berkata, aku akan segera mengaturnya. Awalnya dia masih mewaspadai Gary, tetapi sekarang tidak demikian. Bagaimanapun juga, jika Hugo punya kartu AS di tangannya, Gary akan makin marah dan memperburuk keadaan. Pada akhirnya, dia sendiri yang akan menderita. Pergilah, jangan ragu. Biarkan semua orang melihat bahwa keluarga Forest kita nggak takut pada Gary. Aldo berkata dengan santai. Baik, Hugo segera undur diri. Elin hendak ikut pergi, tetapi Aldo menyahut dengan tenang. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan padamu. Elin berhenti, menjawab dengan tertunduk. Leluhur, kali ini semua salahku. Aku nggak memperhatikan Nando dengan baik. Selain itu, aku ingin membawa kembali tubuh tetua Felix. Tapi guru bumi dan pasukan dari markas perang itu memaksa untuk meninggalkannya. Mereka bilang akan menghancurkan jasadnya tak bersisa. Nggak masalah. Aldo menjawab dengan tenang. Saat mendengar ini, Elin tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan menatap Aldo dengan heran. Aldo terlihat sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya tenang dan dia menunjukkan sikap seolah menguasai segalanya. Nandang. Walaupun dia darah daging dari orang itu nggak akan memedulikannya dan nggak memperhatikannya. Dia juga nggak memberi manfaat lebih bagi keluarga Forest. Kamu mengerti. Berbicara sampai sini, mata tua Aldo menatap Elin dengan acuh tak acuh. Sorot matanya sangat tajam, seolah-olah bisa menembus hati orang. Tatapan ini membuat Elin merasa seperti sedang diawasi. Dia berpura-pura tenang dan menjawab dengan ragu. Apa maksud leluhur? Bagaimanapun, Nando adalah darah daging dari orang itu. Akhir-akhir ini, dia akan datang ke kota Majaya untuk melakukan bisnis, sambil mengunjungi keluarga kita untuk memberi penjelasan. Kamu harus menggunakan kesempatan ini untuk mengandung anak lagi dari orang itu. Elin merasakan gelombang amarah yang luar biasa dan niat membunuh di dalam hatinya. Akan tetapi, wajahnya tetap menyanjung dan berkata, aku ingin, tapi aku sudah tua dan gak menarik lagi.
Kalau dia nggak tertarik padaku. Jangan khawatir, sahut Aldo. Pria itu berkata sambil tersenyum tipis. Kali ini aku akan memilih beberapa wanita lagi untuk melayani orang itu bersama denganmu. Kali ini kamu cuma dihitung sebagai tambahan. Terakhir kali kamu melahirkan Nando, hadiah dari orang itu memungkinkan ayahmu menjadi guru bumi dan meningkatkan kekuatan keluarga Forest kali ini. Kamu harus bekerja keras. Elin menundukkan kepalanya sebagai jawaban. Kamu sudah bekerja keras untuk keluarga. Keluarga akan mengingat jasa dan pengorbananmu. Aldo menatap Elin dan berkata dengan nada ramah, apa kamu nggak ingin membuka segel dan berkonsentrasi pada kultivasimu? Kalau kali ini kamu masih bisa hamil, aku akan meminta orang itu untuk membuka setengah segelmu. Terima kasih, leluhur. Aldo mengangguk puas, kemudian berkata, sebelum orang itu datang, bawa kembali kepala dia pertemuan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan masuk ke villa. Elin menundukkan kepalanya dengan hormat untuk mengucapkan selamat tinggal. Ketika menundukkan kepalanya, kebencian yang sangat kuat di matanya menjadi lebih kuat dan tidak bisa dihilangkan. Namun, saat ini Adril merasa cukup senang. Dia duduk bersila di dalam bak obat, melihat bahan obat yang penuh di sekitarnya, lalu mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum. Ada banyak sekali bahan obat. Aku belum pernah merasakan kekayaan seperti ini seumur hidupku. Ini semua diberikan oleh keluarga Juwana. Awalnya, Jasai tidak menonton siaran langsung dan tidak tahan jika melihat Adril mati. Ketika melihat Adril kembali, matanya langsung terbelalak. Lalu, ketika Jasai mengetahui bahwa Adril sebenarnya adalah keponakan Gary, keterkejutannya tak terbendung lagi. Bagaimanapun juga, Adril masih tetap hidup. Jasai seolah ingin mengungkapkan permintaan maafnya. Dia membuka gudang harta karun keluarga Juwana dengan lambaian tangannya, lalu terus mengirimkan bahan obat melalui udara. Bab